Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korun Nizam dengan NIM 21050974045. Prodinya Pendidikan Teknologi Informasi tahun ajaran 2021 kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang FTP server dan mail server. Kemudian saya akan melakukan simulasinya juga. Yang pertama-tama FTP server. FTP atau File Transfer Protocol Server adalah server yang digunakan untuk mengirim dan menerima file melalui jaringan komputer. FTP memungkinkan pengguna untuk mengunggah file ke server atau mengunduh file dari server menggunakan koneksi jaringan. Fungsi dan tujuan FTP Server. FTP Server memiliki fungsi utama yaitu menyediakan layanan transfer file antara klien dan server melalui jaringan. Tujuan dari FTP Server adalah memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengirim dan menerima file antara komputer mereka dan server, baik itu untuk tujuan penyimpanan, berbagi, atau pengiriman file dalam lingkungan jaringan. Cara kerja FTP. Untuk menggunakan FTP Server, pengguna memerlukan program FTP Client yang akan terhubung ke FTP Server. Pengguna harus memasukkan alamat IP atau nama domain FTP Server, serta informasi login seperti username dan password untuk mengakses server. Setelah terhubung, pengguna dapat mengunggah atau mengunduh file dengan perintah-perintah FTP yang tersedia. Kemudian kelebihan FTP server. Yang pertama, memungkinkan transfer file yang cepat dan efisien melalui jaringan. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi file secara mudah di lingkungan jaringan. Yang ketiga, mendukung autentifikasi pengguna untuk menjaga keamanan akses file. Lanjut ke kekurangan FTP server, yaitu FTP tidak mendukung enkripsi data secara bawaan, sehingga informasi yang dikirimkan melalui FTP tidak aman. Yang kedua, tidak ada mekanisme otomatis untuk mendeteksi kesalahan transfer file atau melanjutkan transfer yang terputus. Yang ketiga, membutuhkan penanganan konfigurasi yang cermat untuk mengamankan akses ke server dan mencegah akses yang tidak sah. Mungkin ini tadi sedikit penjelasan saya tentang materi FTP server, kemudian saya akan menunjukkan FTP servernya ke simulasi. Di simulasi FTP server kali ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita klik pada FTP server, kemudian kita klik ke desktop, kemudian kita ke IP configuration, kita isikan IP address-nya, yaitu 43.43.43.2 dengan subnet max 255.255.255.0 dan default gateway 43.43.43.3. Setelah terisi semua, kemudian kita lanjut, kita klik service, kemudian kita menuju ke FTP, kita jangan lupa kita on-kan, kemudian untuk username-nya, kita ketikkan coba, dan password-nya juga kita ketikkan coba, kemudian kita centang pada write, read, delete, rename, dan list. Setelah itu kita klik pada tombol add. Setelah kita klik add, maka username tersebut akan muncul di bawah sini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke PC1, kemudian kita ke desktop, kita ke text editor, kemudian kita ketikkan pesan yang akan kita tulis yaitu ini pesan dari PC1. Kemudian kita simpan, kita ketikkan untuk nama filenya yaitu pesan PC1. Setelah itu kita klik OK. Untuk mengecek apakah file tersebut sudah tersimpan atau belum, kita menuju ke command prompt. Kemudian kita ketikkan dir. Kita enter. Di sini sudah terlihat bahwa file yang kita ketikkan tadi sudah tersimpan, yaitu pesan PC1 dan txt.
Kemudian selanjutnya kita akan mengkoneksikan dari PC1 ke FTP server. Kita ketikkan FTP spasi alamat IP dari FTP server yaitu 43.43.43.2. Kita enter, kemudian akan muncul run welcome to FTP server. Kita ketikkan username yang kita sudah buat tadi yaitu coba. Kita enter. Setelah kita ketikkan username maka akan muncul need password yang artinya kita butuh password untuk melanjutkan. Kita ketikkan passwordnya coba juga. Coba. Kita enter. Di sini tertulis login, yang berarti kita berhasil masuk atau login ke FTP server. Kemudian pada FTP, langkah selanjutnya yaitu kita ketikkan boot sun pc1.txt. Kemudian kita klik enter. Di sini transfer complete, yang artinya kita berhasil mengunggah file dari PC1 ke FTP server. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita klik ke laptop, kemudian kita ke desktop, ke command prompt, kita akan menyambungkan laptop dengan FTP server. Kita ketikkan FTP spasi 43.43.43.2. Enter. Kita ketikkan username-nya yaitu coba. Passwordnya juga kita ketikkan coba. Setelah itu pada FTP kita ketikkan pesan atau command prompt get pesan pc1.txt. Kita enter. Di sini ada tulisannya transfer complete, yang berarti laptop sudah berhasil mengunduh file dari FTP server. Kemudian kita close, kita cek apakah benar sudah terunduh. Kita cek ke text editor. Kemudian kita klik file, kita klik open, kemudian kita klik pesan pc1.txt-nya, dan file tersebut berhasil kita buka, dan ini tadi isi filenya yaitu ini pesan dari pc1, yang berarti simulasi FTP kali ini berhasil. Kemudian setelah berhasil, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ke mail server. Oke, materi selanjutnya yaitu mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Fungsi mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Kemudian, protokol mail server. Yang pertama yaitu SMTP server. Server ini bertanggung jawab untuk mengirim email melalui protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua, POP3 server. Server yang menyediakan protokol POP3 untuk mengambil email dari server dan menyimpannya di perangkat pengguna. Yang ketiga ada IMAP server. Server yang menyediakan protokol IMAP untuk mengakses email di server dengan tetap mempertahankan salinan email di server. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan mail server. Kelebihan yang pertama yaitu memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima email dari berbagai perangkat dan lokasi. Yang kedua, menyediakan fitur penyimpanan email yang dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola kotak surat elektronik mereka. Selanjutnya, kekurangan mail server yang pertama yaitu
rentan terhadap serangan spam dan serangan phishing yang mempengaruhi keamanan email. Yang kedua, membutuhkan konfigurasi yang cermat dan pemeliharaan rutin untuk menjaga kinerja dan keamanan mail server. Yang ketiga, batasan penyimpanan dan ukuran email yang ditentukan oleh kapasitas server dapat membatasi pengguna. Mungkin ini tadi sedikit penjelasan saya terkait materi mail server, kemudian saya akan lanjutkan ke simulasinya. Di simulasi server, di simulasi mail server kali ini, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita klik pada mail server, kemudian kita klik desktop, kita ke IP configuration, kita ketikkan IP address dari mail servernya yaitu 43.43.43.4 dengan max-nya 255.255.255.0 dengan gateway 43.43.43.3 dan DNS servernya 33.33.33.1. Setelah selesai kita isi semua, kita close, kemudian kita menuju ke DNS server. Pada DNS server, kita klik pada service, kemudian pada service-nya kita pilih DNS, kita ketikkan mailful.com. Untuk type-nya record, kemudian address-nya kita ketikkan 43.43.43.4 yang merupakan alamat IP dari mail server. Kita add. Kemudian setelah kita selesai kita add, kita menuju ke PC1. Kita menuju desktop, ke command prompt, kita ketikkan ns lookup spasi mailku.com. Kita enter. Di sini sudah muncul balasannya yaitu domainnya. Setelah itu kita close, kemudian kita cek juga ke laptop. Kita lookup juga, kita ke command prompt, ns lookup mailku.com. Dan laptop juga berhasil. Kemudian setelah itu kita close, kita kembali ke mail server, kemudian kita klik service, kita klik email. Ini untuk dua-duanya kita on kan, kemudian untuk domain name-nya kita ketikkan mailku.com. Kita klik set, kemudian untuk usernya kita ketikkan user 1 dan passwordnya juga user 1. Kemudian kita klik pada tombol tambah. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu user 2 dengan password user 2. Kita klik tambah juga. Setelah selesai, kita akan menuju ke PC1. Setelah itu kita klik email, kita isikan data-datanya. Untuk username-nya kita isi user 1. Untuk email address-nya kita isi user 1 at mailku.com. Incoming mail servernya kita isikan mailku.com. Kemudian outgoing mail servernya juga kita isikan mailku.com. Untuk logon information-nya kita ketikkan username-nya user 1 dan password-nya juga user 1. Kemudian kita save, kita klik compose, kita ketikkan to user 2 at mailku.com, yang berarti kita akan mengirimkan email ini ke user 2, email user 2. Kemudian untuk subjeknya kita akan tulis ini pesan dari user 1 dan isi emailnya
kita ketikkan ini isi pesan dari PC1. Kemudian kita klik send. Kemudian setelah selesai, kita close, kemudian kita lanjut ke laptop, ke email, kita ketikkan emailnya, yaitu username-nya pertama-tama user2, dan email address-nya user2@mailku.com. Kemudian incoming mailnya kita isikan mailku.com, outgoing mailnya juga kita isikan mailku.com, username-nya kita isikan user2, dan password-nya kita isikan user2. Kita save, kemudian kita cek pada receive. Di sini ada pesan atau email dari user1@mailku.com. Kita klik. Subjeknya ini pesan dari user1 dengan isi emailnya ini isi pesan dari PC1. Kemudian setelah itu kita akan mencoba mereplay atau membalas pesan dari si PC1 ini. Kita klik replay. Untuk subjeknya kita tulis hai, ini pesan dari laptop. Atau kita kemudian untuk isinya kita juga samakan. Hai, ini pesan dari laptop. Setelah itu kita send. Setelah itu kita kembali ke PC1 untuk melihat apakah balasannya terkirim atau tidak ke PC1. Kita klik email, kita klik receive, dan alamat emailnya atau email yang dari laptop berhasil terkirim kembali ke PC1. Dengan begini, simulasi email server sukses semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.